Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita ndonga rangkul rumiyin kranten justru yang kurang itu doanya. Kita itu kurang banyak berdoa. Makanya kita dahulukan doanya di ketika hati masih fresh, pikiran masih jernih, sudah saling ikrar dan menghalalkan. Insyaallah kita yakin akan janji Allah waqur rabbu du'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, kalian berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, akan aku jawab permohonan-permohonanmu. Maka kita yakin doa yang kita haturkan kepada Allah ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ananda Haskia Rafani Fatihatur Rahmah binti Budianto inggal tansah soyo sae jasmani dan rohani tumbuh berkembang dengan semakin baik. Ikhtiar eyangipun tiang sepuhipun Allah ridho, ya Allah kabulkan. Bu Sari juga diberikan kesembuhan dan kita semuanya juga diberikan kesehatan dan keafiatan. Pak Hananto ingkang kula hormati lan Ibu, bapak-bapak ingkang mboten kula sebat, sedaya ingkang sampun kasrat menika insyaallah kita dados hamba Allah sak lajengipun. Bapak-bapak yang di jamaah Zoom, keluarga besar SMK Negeri Tepus juga, ini ada keluarga Bahan, ada yang dari Tanjung Priok ya. Ya, kita sapa Pak Soeharto ya. Selamat mengikuti acara Pak Khaulan Soeharto dan bapak-bapak yang di Zoom. Ini jamaah bil wujuh niki bizumiyah. Niki jamaah dengan bertatap wajah, niki bertatap zoomiyah. Nah, niki menggunakan teknologi. Baik, bapak-bapak, ibu hadirin rahimakumullah. Pertama saya bersyukur pun dawi Pak Guru kula Bahan kalih Bu Sari yang 3 tahun kula wonten SMK Muhammadiyah 2 pelayan. Saya didawi untuk nderek silaturahim. Saya bersyukur mudah-mudahan diberikan panjang umur, luas rezeki dan dikabulkan doa-doa kita. Malam ini malam Jumat tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah, tanggal 19 Mei 2022. Pak Hananto mendapatkan barokah sebab bibar asar sampun jawah. Menika wau ndonga kula nggih, ya Allah muga-muga diparingi yang terbaik. Sebab ngeten nek uduan terus dungane mustajabah. Jadi berdoa di waktu hujan itu mustajabah. Ya, jenengan pas hujan ndonga napa? Nyuwun terang to. Mula kabel. Dikira Pak Hananto nggih nyuwun terang to. Kalau nyuwun ya Allah berikan yang terbaik. Ketika masih amal dengan para santri surah Al-Kahfi, bahan WA OTW jemput, lalu kami foto balik, kami sedang merampungkan muhadharah amalan surah Al-Kahfi. Jadi mari kita jaga ba'da maghrib tiap Jumat sampai sebelum maghrib besok sore itu baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Kalau bisa ya malam sandekan rampung 110 ayat. Nek mboten sandekan yo kredit dicicil. Pada maghrib berapa ayat, pada isya berapa ayat, besok pagi berapa ayat, monggo. Keutamanya 2. 1, kita akan diberikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Mula Mbah Marjo ngendika cemlorote siji sebab wis halal bi halal. Yang kedua, cemlorote sebab wis do ngrampungke surah Al-Kahfi. Rampung dereng 5 tadarus wau. Nek dereng berarti sik cemlirit. Nah, mari kita upayakan. Yang kedua, kita akan diberikan cahaya dari tempat kita berada, berpijak sampai ke Baitul Atiq, sampai di Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Berarti kita akan senantiasa diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hikmah halal bihalal dulu. Bapak-bapak, dari kata Syawal ini kita menemukan satu hadis. Syawal itu mang soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasuyami dahri. Ini yang ada kata Syawal. Mang soma Ramadana, barang siapa yang usai melaksanakan
ibadah Ramadan, siyam Ramadan, summa kemudian itu diikuti alangkah bagusnya kalau diikuti segera. Nanti kemudian hadis di bawahnya. Niki hadis yang pertama dulu. Kemudian itu mboten nganggo jeda. Kaya nek ijab kabul niku lho, ijab rampung terus di kabul. Ora entuk ijab terus dijeda udut agek kabul. Jadi langsung. Kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari. Asba'u sitan 6 hari. Mboten 7, mboten 5, 6. Min Syawal di bulan Syawal. Min itu dari itu berarti silahkan ambil. Tahun ini kita Syawalnya 30 hari. Jadi kita Syawalnya itu tanggal 1 Syawal itu 2 Mei akan berakhir 31 Mei. Jadi Syawal kita 30 hari. Maka min Syawal silahkan diambil dari 30 hari itu. Karena kasiyamid dahri, maka Allah akan memberikan kita pahala puasa 1 tahun. Ini yang dari Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kedua dari Thauban. Pun ceritakan puasa kita 1 bulan Ramadan itu bi asyrati ashur. Puasa kita Ramadan dewingi itu dinilai 10 bulan. Karena apa? Wal hasanatu bi asyi amsalihha, puasa sehari digandakan 10 hari. Jadi kemarin 30 hari dinilai 300 hari. Nah, mila lajeng kirangipun namung kantun 60 hari. 60 bagi 10 ketemunya 6. Nah, lalu kapan? Ba'dal fitri, setelah fitri. Lewiwit ajeng do poso Nyawal niku kudu sakwise dina fitri, berarti di hari kedua. Tidak boleh di hari pertama, tidak boleh. Karena keranten itu namanya Idul Fitri, maknanya 3. Idul Fitri kembali berbuka. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Mila panjenengan dewingi badhe teng lapangan Gor Handayani niku disunahkan buka. Gitu Pak Bu. Kurma 3 setunggal, nek kurang ya 3, nek kurang ya 5. 5 kaya ora wareg. Maaf ya kok. Monggo ya. Lah, mengke jenengan surah Idul Fitri, rampung Idul Fitri buka maneh. Engko enten tamu buka melih, enten tamu buka melih. Dadi Idul Fitri sedina kuwi buka. Memang buka. Lah itu ungkapan jenengan sedekah bendungane kabul bersedekah kan itu. Lah Nabi Ibrahim niku luar biasa rikala ratusan tahun berdoa minta putra. Nabi Ibrahim itu sudah usia ratusan tahun. Ibu Syarah juga sudah ratusan tahun. Secara medis Bu Syarah ini dinyatakan mandul, tidak mungkin punya putra, tapi tidak berhenti berdoa. Karena Nabi bersabda, ad-doa silahul mu'min, senjatane wong iman kuwi doa. Senjata kita. Bapak-bapak, ini ada besi. Oh, kelihatannya kuat. Oh, ini ada tembok. Ini kelihatannya kuat. Tetapi yang menguatkan jiwa kita apa? Bukan besi. Oh, besi ini saya kalah karo geni Pak. Gimana Pak? Besi saya ambil kaya apa kalah karo geni. Gimana? Geni kalah karo apa? Karo banyu. Kalah karo banyu. Banyu kalah karo apa? Istilah sing ngalah Pak. Napa sing ngalah iki? Angin. Coba kelompok terus masuk angin. Nah, akhirnya semua akan kalah dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, tubuh kita sekarang yakin fresh membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca itu ruqyah, itu benteng kita. Setiap baca kita baca itu membentengi. Setiap baca sholat berikutnya itu benteng kita, benteng ruhani. Sare dibentengi Gusti Allah, enggak usah khawatir karena sudah punya benteng. Nah, tubuh kita terdiri dari api, mula sok emosi, terdiri dari air, makanya sejuk gitu ya. Ada hidayah dan takwa, maka kemudian kita baca Quran, maka kita akan fresh, akan seger. Maka orang baca Quran itu nyatanya dia akan disegarkan oleh Allah jasmani dan rohani kita. Nah, doa itu senjata kita. Bapak-bapak yang berbahagia, setelah Idul Fitri ngantos Syawal niku kon donga Pak.
kondungo. Nah coba niki kita lihat rujuk asalnya dari Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair. Bagaimana dari Pak Asrofi pun ketika akan wonten ke lapangan nggih. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Jadi para sahabat itu orang Islam yang hidup di zaman Rasul, ketemu dengan Rasul. Berarti Rasul mengetahui praktek yang dilakukan para sahabat. Kalau ketemu di hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Idul Fitri kita tahun ini hari Senin Pon, tanggal 2 Mei. Besok Idul Adha kita insya Allah hari Sabtu. Jadi puasa Arafah kita, wukufnya besok hari Jumat, tanggal 8 Juli kalau tidak keliru, tapi 9 Arafah ini cek lagi Jumat, lalu Idul Adha-nya hari Sabtu insya Allah sama karena tinggal sudah tinggi. Itu ucapan yang diutamakan doa Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Mboten kan liyan-liyane. Lah napa isine? Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu. Coba kalau puasanya diterima, dosanya hilang. Tarawihnya diterima, dosanya hilang. Takjilnya diterima, pahalanya berlipat ganda. Iktikafnya diterima, mendapatkan Lailatul Qadar. Takbir, tahlil, tahmid diterima, kita menjadi hamba yang bersyukur. Idul Fitrinya diterima, barokah pun. Soalnya do ikrar apa ikrar itu? Ikrar itu pernyataan dengan penuh kesadaran. Jadi ikrar mboten sadar itu nggak diterima. Ikrar itu harus dengan penuh kesadaran. Mula wong nglindur niku saged dikenakan hukum mboten Pak? Nglindur ngantemi bojone. Turu karo bojone nglindur. Niku iso dituntut mboten nang pengadilan. Ora iso wong nglindur ora sadar kok. Ikrar ning mboten sadar juga enggak akan menjadi penghapus. Mula niku sadar, semuanya sadar, bahkan kadang-kadang sambil berdiri supaya memperkuat kesadaran. Ikrar dengan penuh kesadaran. Dan di sini jadi mungkin kalau sausi 3 tingkat, ada 3 fase kita melepas. Nah, halal bihalal. Halal itu dari kata haram. Niki hadisnya ada 2. Mangka nas indahu malamus sapa sing gawe aniaya sedulure min irdihi au min syai, menyangkut kehormatan atau yang lain, fal yatahallalhu minhul yaum, maka segera minta halal. Segera. Begitu salah segera minta halal. Maka langsung halal dihalal langsung ketika berbuat salah. Sebabnya kalau sampai kita berbuat salah, dalam kali Pak Hananto damel salah, kula mboten nyuwun halale Pak Hananto, niku salah kula kalih Gusti Allah mboten dihapus. Gen nek ngasih kula niku mak mati, bab nek mati ora obah-obah njaluk ngapura. Niku mengke kebecikane kula niku diambil hasanatu ukhidha biqadri matlamati. Kebecikane kula niku diambil oleh Allah seukuran seberapa saya berbuat aniaya kalau Pak Han. Nah, niku nek urung njaluk ngapura. Lah nek ngasih sing tak salah yo akeh. Kesakeane kula entek. Lanjut pripun? Kula niku dijingokke keelekane atau dosane sing kula salah kuwi. Lah, niku makanya dadi wong bangkrut, ora faiz. Mula dongane mina aidin wal faizin. Nek sempat kula nyuwun halal aman, nek wis mati aman, lepas tadi. Hal apa? Hapus. Menghalalkan berarti menghapus. Semone 8.000 terus halal 0 cara pertalit apa? Pertama, halal bihalal 0 0 0. Ini ora saka 0 nah iku terus gawe salah. Nah, ini pentingnya kita halal bihalal. Nah, kemudian dalam hadis yang lain niki halal bihalal dadi wong untung sebab eneng wong bangkrut. Bangkrut niku mboten mung rugi, nek rugi niku sekedar tidak untung, tapi kalau bangkrut sampai modalnya ikut habis. Nah, sahabat ditanya Rasul, "Atadrul musif, kowe do ngerti ora? Kamu tahu tidak
siapa yang namanya al-muflis, orang yang bangkrut. Lalu para sahabat matur, al-muflisu fina malla dirhama wala mata'ah. Rasul, yang namanya orang bangkrut dari kami itu yang tidak punya barang-barang dan tidak punya dirham. Jadi perspektifnya dikira bangkrut secara material. Terus Rasul olah al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara umatku, orang yang membawa sholatnya, jadi membawa pahala sholat, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, sesuk teko ning dina kiamat itu nggawa ganjaran sholat, wa siyamin ganjaran poso, wa zakatin ganjaran zakat, lan tumindak bejirane qad syatama hadza, ning lan nganggo ning yo mencaci maki tangga tanggane utawa kanca kancane. Qadzafa hadza, ngantem, bisa ngantem fisik atau ngantem jangan cara yang lain. Yang ketiga safaka dama hadza, mengalirkan darahnya sampai menyebabkan kematian. Akala mala hadza, makan harta yang bukan haknya. Kok sampai mati tidak minta dihalalkan? Lah tadi diambil kebaikannya. Kalau banyak kemudian dia diambilkan, ditransfer kejelekannya, maka bangkrut. Amal ganjarane entek untuk tambahan dosa. Makanya rumusnya fal yatahalal hum yaum, segera minta halal. Lah dalu menika kita berlapis Pak, menghapus harian sholat 5 waktu di Masjid An-Nur gitu berjamaah, ketemu assalamualaikum waalaikumsalam, jabat tangan, dosanya hilang. Tapi itu kita ibu-ibu RT-nan jabat tangan hilang, mingguan sholat Jumat ketemu jabat tangan hilang, kan begitu. Bulanan, tahunan, lah niki mbok menawa eneng sing urung ketemu sebab tugas dan sebagainya, terkendala situasi dan kondisi, tidak bisa berjumpa harian, mingguan, bulanan, lebaran momentum untuk silaturahmi. Dan tahun 2022 ini sangat membahagiakan. 2020-2021 tidak bisa nyambung, 2022 alhamdulillah bisa nyambung betul. Situasinya tidak baru kita rasakan sekarang, bisa nyambung betul. Lah Pak, kalau sudah ketemu apa namanya silaturahmi? Ya namanya ziarah, kunjungan untuk memperkuat bangunan persaudaraan supaya tidak rapuh. Nek cara bangunan kuwi dirawat supaya tidak roboh. Persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di antara keluarga. Nah, Bapak Ibu yang berarti hikmahnya kita ini berdoa, lah ada ikrar supaya menjadi wasilah dosa kita sesama dihapus. Dan alhamdulillah di setiap malam kita berdoa, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin, amin. Niku penetral. Jadi nek riki wau gawe salah, njur ndonga hapus. Salah ndonga hapus. Salah ndonga hapus. Oh, Gusti Allah apa ora jeleh? Mboten. Makanya dalam surah An-Nasr, innahu kana tawwaba. Awak dhewe salah tobat dihapus, salah tobat dihapus, salah tobat dihapus terus. Allah mboten jeleh. Wong tawwaba nek awake dhewe mesti jeleh. Nek wong salah di ngapura, salah meneh, di ngapura meneh, salah meneh, bola-balik, kira-kira ajeng maringi pangapura meneh mboten? Nek wong ora sok mangkel wis diparingi kesempatan berbuat baik kok malah diulang lagi. Tapi Allah tidak. Ini penetral. Makanya kita berdoa nek cara laler jegur minuman, laler niku nek jegur minuman jenengan bleseke kabeh. Di satu sayap ada racun, di satu sayap ada penawarnya. Niku pun aman niku. Nah, jegur iki jegur mengke terminum aman.
Lho, kok dijugurke sebab padha ora ngerti sing jugur mau sayap sing ning racun apa sayap sing ning penaware. Pak, ora usah dombe iki diganti. Ya nek turah wedange nek go siji. Ini luar biasa Allah berikan resep kehidupan kepada kita. Bapak-bapak yang berbahagia. Lajeng teknisnya pripun? At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing iman. Inna min azwajikum sak temene pasanganmu. Bapak-bapak kita ini kan punya pasangan. Pasangan. Suami pasangannya istri. Istri pasangannya suami. Orang tua pasangannya anak. Pak Tamir pasangannya jamaah. Pak RW pasangannya warga. Pak Presiden, Pak Rakyat, kita punya pasangan. Pak Guru pasangannya murid. Semuanya punya pasangan. Siapa yang gak punya pasangan? Azwaj. Nah, wa auladikum anak-anakmu adu walakum ngati-hati lho, kadang sok dadi musuh. Maksudnya kadang-kadang menghalangi untuk taat kepada Allah. Hati-hati, maka kita berdoa minta pasangan dan anak yang menolong bakti kepada Allah. Enggak kalau tak doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zaujatan tu'inuna fid dunya wal akhirah. Nah, muga-muga pun hafal nggih. Pun nggih. Ya Allahumma moga. Ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka, kami mohon kepada Engkau lisanan zakiron, lisanan zakiron, lesan sing tansah zikir, dilatih terus. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, bersurat astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah betul kuat terus itu nikmat alhamdulillah. Setelah terus sesuk awak dhewe ora kuat ngopo-ngopo, awak ora kuat ngowo jas roh, awak nek ora wis kuat nggawa roh, kuwi rohe ditimbali Gusti Allah. Rohe dhewe saiki sik manjing sebab awak isih kuat nggawa. Nek wis awak mengkira kuat dilongi, paningale dilongi. Fungsinya terakhir yang berfungsi hanya telinga. Mula konalkin. Ya wis merem kok dibuka-buka. Tapi tetap ditalkin. Belum lama kami diminta untuk mendoakan, mentalkin. Alhamdulillah sorenya kita doakan, kita talkin masih bisa persih-persih. Kemudian ada respon. Woi, kok dikabari paginya dipanggil oleh Allah karena fisiknya sudah sangat lemah. Oh, terangannya seperti ini toh. Keajaiban kalimat thayyibah. Jam 7 pagi dikabari. Oh, ternyata dia masih respon Pak di telinganya itu. Nah itu Masya Allah, di akhir hayat kita itu engkau ketemu yang kono kok. La ilaha illallah itu lisan. Lah, awake dhewe ikrar, sesuk lisane dhewe niku tajam, Pak. Jadi yang orang silaturahim, orang yang senang silaturahim itu lisannya tajam. Tajam apa? Tajam terhadap kebenaran, tajam terhadap kalimat thayyibah. Jadi ditalkin ki empan, nek ora tajam ditalkin ki yo blengko. Ada nggih, monggo menawi hamirsani orang-orang yang sakit keras itu kan akan sangat kelihatan sekali bagaimana responnya, dan lisan itu akan ditajamkan oleh Allah. Betul responnya luar biasa Pak. Itu karena kita sama, hati kita akan ketemu. Dan itu terjadi atas inayatullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu datang hanya karena pertolongan Allah gitu. Nah, lisan yang zikir, yang ingat kepada Allah. Lalu wa qalban syakiron, artinya syukur Pak. Masya Allah, ini kunci semuanya. Hati yang syukur itu menjadi kunci segalanya. Kenapa ibu-ibu itu bisa masuk surga, menjadi ahlul jannah, terhindar dari ibu-ibu yang dikhawatirkan menjadi ahli neraka? Karena ibu-ibunya pandai bersyukur, terima kasih kepada suaminya. Kunci surga ibu ada di suami,
dengan mensyukuri dan berterima kasih atas pemberian suami, kemudian taat kepada suami, menjaga kehormatan dan puasa di rumah tuanya. Tapi suami juga, masya Allah, pertanggungjawabannya kepada Allah menjaga istri dan anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naronya itu. Qalban syakiron, dan hati yang bersyukur itu akan menjadi lapang sekali. Termasuk kita memberi maaf itu karena hati kita hatinya yang sehat. Karena ada qalbun salim, ada qalbun marid. Nah, qalbun salim itu hatinya sehat, minta maaf kalau dihapus. Afu itu menghapus. Sudahkah hati kita menghapus semua kesalahan saudara kita? Mari malamnya kita muhasabah dengan keluarga kita. Sudahkah semua kesalahannya kita hapus? Satu RT, satu jamaah, satu terah, Bapak Ibu, satu rekan kerja di kantor. Sudahkah kita hapus semuanya? Sudahkah? Atau masih ada satu dua yang tersisa? Ini jangan sampai tersisa betul. Sing rugi sopone disuni ngapura kok orang ngapura. Niku sing nyuwun ki wis di ngapura Gusti Allah. Lah sing urung paring ngapura itu malah dia tadi terbebani dan dia masih membawa dosanya. Kita lepas betul. Wa in ta'fu. Belum cukup wa in ta'fu wa tasfaku. Dalam At-Taghabun ayat 4 berarti wa in ta'fu nek dihapus urung cukup. Wa in ta'fu tasawuf lapang dada. Njur eneng hadis musafakah jabat tangan. Jabat tangan. Ini langkah kedua. Ikrar sudah dihapus, hati menghapus, lisan juga kalau di kitab bin Matab dikatakan tangannya jabat tangan. Putra dengan putra, putri dengan putri, jabat tangan, rontok dosanya. Belum cukup wa taghfiru, memberikan ampunan. Ampunan itu milik Allah. Jadi Maha Pengampun itu sifatnya Allah, tetapi kita diminta sudah berbuat baik, mengikuti perbuatan baik, diwujudkan dalam bentuk sedekah. Nah, ini sedekahnya Pak Hananto oleh Bu Sari niki dalam rangka satu tadi mendapatkan hapus dari panjenengan, yang kedua sudah musafahah di depan, sudah jabat tangan selesai, lalu ada sedekah. Sedekah ini dalam bentuk ihsan, berbuat baik kepada panjenengan ingkang sampun paring maaf. Lah lajeng Pak panjenengan matur nuwun atau syukron, Pak Hananto jawabnya afwan. Syukron itu terima kasih, tapi jawabnya nyuwun pangapunten. Lho nek di penggalir mboten gathok. Wong terima kasih kok jawabannya nyuwun pangapunten. Kenapa? Karena syukron jenengan ngendika matur nuwun Pak Hananto Busari, Pak Hananto Busari nyuwun pangapunten karena dari nikmat yang diberikan Pak Han dan Busari keluarga, nikmat yang banyak sekali itu, sudah apalagi nikmat jenengan sudah memberikan maaf atas kesalahan yang ada, dengan sedekah yang diberikan itu masih lebih banyak yang diterima Pak Han dan keluarga. Mulai jawabannya nyuwun pangapunten, syukron, afwan. Bukan nyuwun sewu, bukan sombong. Kemudian sudah begitu kemudian terima kasih. Tapi itu afwan. Orang Arab syukron, afwan, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten astu. Dipun bandingaken nikmat ingkang kita tampi menika dereng wonten simpentenipun. Alhamdulillah betul. Menika makna dan hikmah dari malam ini kita bermuajah. Bapak-bapak yang di Zoom kita juga bisa menyatu karena hati dimanapun bisa bersatu bapak-bapak. Fisik ini hanya terbatas saja, tapi insya Allah hati kita bisa menyatu. Dan 3 tahapan sampun kita lalui dan insya Allah kita raih bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Paling akhir, jangan lupa kita terus berdoa. Doa itu inti sari ibadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ngantos matur, mata nasrullah, kapan topi tulungane Gusti Allah? Allah jawab, ala nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Nasrum minallah wa fathum qarib. Pertolongan Allah dan kemenangannya itu sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakan kabar orang yang beriman. Ndonga kedah yakin akan dikabul, pasti dikabulkan. Kita badhe mengambil pelajaran dari perang Badar. Perang Badar Nabi itu sampai di Badar
Beliau berdiri menghadap kiblat karena hanya disertai 300 orang atau 313 orang, sementara musuh 1000 orang. Nabi mengangkat tangan sampai ridaknya. Ridak itu selendang. Kalau bapak-bapak yang kagum, kalau haji umroh itu yang bawah namanya izar, kain sarung, yang atas namanya ridak. Nabi pakai ridak itu sampai lepas, Pak, kecer ridaknya. Beliau berdiri sampai mengangkat tangan. Ridaknya jatuh, Abu Bakar mengambilkan ridaknya, dikalungkan lagi. Nabi matur, ya Allah, kalau sampai hari ini tidak Engkau tolong ya Allah, maka tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu, tidak ada yang akan mentauhidkanmu, maka tolonglah ya Allah. Allah jawab, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, dan sungguh kami tolong ketika kamu di perang Badar, wa antum adillah, kamu hina, kamu kecil, kamu lemah, ku tolong. Fattaqullah, niyo kuwi tindakno dawe ingsun la'allakum tashkurun lan syukura. Lalu di dalam ayat lain, istastaghitsu rabbakum, ketika mohon kepada Allah, fastajaba lakum rabbukum, Allah ngabulke panyune, Allah ngutus bisalasati alafim minal malaikati munzalin, Allah mengutus 3000 malaikat. 3000 malaikat. Wa in tattaqu wa tasbiru, kalau kamu takwa dan kamu sabar, tambah lagi bi khamsati alafim minal malaikati murdifin, Allah autus 5000 malaikat. Jika orang beriman itu tidak pernah takut, tidak pernah susah, tidak pernah khawatir. Dia sendiri tapi Allah utus dan tidak ada yang tahu. Maka di perang Badar itu 10.000 itu mereka tunggang langgang dan mati. Yang 300 aman karena senjatanya bukan 300. Tambah 3.000, 5.000. Masya Allah, malaikat yang diutus oleh. Maka kita rampung Syawal, jangan khawatir masjidnya itu kosong. Ya. Jangan khawatir. Ning saiki kira-kira khawatir ini medeni ya. Niki wau le ngisaan kalau biyen ke Ramadan kathah pundi. Kathah riyen nggih. Makanya kita mohon ben dibul karo Gusti Allah ben tetap makmur. Karena ketika Syawal itu meraih takwa, rampung Syawal nyuwun istiqomah dalam takwa. Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu ge tatanazzalu alaihimul malaikah. Mila jeneng Pak Tamir, dan iki program buka bersama Syawal. Begitu. Nggih. Dereng nate lah, maka dinatekan. Diatakan ya. Di pondok kami, ayo kita itu, kita siapa yang hari ini puasa Syawal, terus ayo kita buka bersama, buka bersama Syawal, dan di situ takjil lagi, pahalanya sama. Jadi bapak-bapak yang mau mendapatkan lipat pahala baik takjil Ramadan maupun puasa sunnah sama, karena iftar itu sesuatu yang untuk berbuka. Monggo besok nek Syawal niku angel buka bersama, sing cetha bareng iki puasa Arafah. Nek poso Arafah genah bareng buka bersama puasa Arafah. Sip, rampung Arafah, Asyura buka bersama puasa Asyura. Taraweh di rumah masing-masing, kadang kala neng masjid yo bareng-bareng taraweh bersama. Boleh enggak? Boleh, ben dalam rangka istiqomah. Bab nek istiqomah niku yo nek bareng-bareng enteng. Gek setan niku wedi karo wong sing berjamaah. Wong berjamaah setan wedi. Nek dhewe ampu kaya ngapa setane ngruyuk saka ngarep saka mburi dhuwur ngisor wae klekep astagfirullah. Kula kinten semanten lan mekaten Pahan lan Busari sedaya keluarga Bapak Ibu ingkang saged dalem aturaken mugi wonten manfaat lan ijabah doa dipun barokai Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.